Rumah Hantu Dharma. Entah apa yang ada di dalam kepala Reno dan Aldi hingga memilih acara perpisahan yang absurd seperti ini. Di saat geng pertemanan lain merayakan perpisahan SMA dengan makan bersama, liburan bersama, atau karaoke bareng, mereka malah mengajakku untuk uji nyali di rumah hantu Dharma. Sebuah rumah mewah yang terkenal angker karena sudah belasan tahun terbengkalai. Banyak kabar burung beterbangan tentang musabab rumah itu bisa memiliki predikat tersebut. Ada yang mengatakan kalau semua keluarga Pak Dharma dan pekerja mereka di rumah itu dibantai dengan sadis oleh kelompok perampok yang mengincar harta beliau. Ada juga yang mengabarkan jika Pak Dharma sang kepala keluarga menghabisi semua anggota keluarganya lalu setelah itu mengakhiri hidup dengan gantung diri. Karena depresi akibat bisnis beliau jatuh bangkrut dan terlilit hutang miliaran. Dan masih banyak cerita lainnya. Namun, dari bermacam versi yang tersebar, tidak ada satupun di antaranya berupa fakta. Semua hanya opini yang bahkan tidak diketahui pasti siapa pembuat pertamanya. Dulu, aku pernah mencari tahu latar belakang sesungguhnya tentang rumah itu. Tapi, tidak ada satupun media yang mewartakan kebenarannya. Dan menurutku, kemisteriusan itulah yang membuat banyak orang tertarik datang untuk mencari tahu secara langsung. Walaupun tidak sedikit juga yang kesana hanya untuk sekedar membuktikan seberapa menyeramkannya rumah itu. Seperti Rino dan Aldi. Aku yang penakut ini jelas tidak tertarik dan menolak rencana mereka. Beberapa opsi lain juga sudah aku tawarkan. Tapi keduanya sepakat untuk tidak mengindahkan pilihan lain dariku. Mereka beranggapan kalau tidak ada yang lebih berkesan dari ide uji nyali. Sebab sebentar lagi kami akan berpisah dan saling berjauhan karena aku, Reno dan Aldi berkuliah di 3 kota yang berbeda. Akhirnya mau tidak mau aku jadi mengiyakan ajakan itu. Singkat cerita, tibalah hari ini. Setelah memarkirkan mobil, Reno yang menjadi pemimpin ekspedisi langsung berjalan mendahuluiku dan Aldi. Dengan tongkat di tangan kanannya, dia menyingkirkan ranting dan rumput melintang di jalan setapak yang hendak kami lewati. Setelah beberapa kali salah memilih jalur, sampailah kami di pelataran rumahnya. Maklum, ini adalah kali pertama aku dan kedua temanku mengunjungi tempat ini. Kepemimpinan Reno pun diputuskan karena dia yang paling pemberani di antara kami. Bukan karena dia pernah kemari sebelumnya. Jadi wajar hal itu bisa terjadi. Ketika kami baru memasuki lantai utama rumah ini, aura mistis langsung menyambut dengan dinginnya. Tidak seperti Reno dan Aldi yang terlihat antusias dengan sambutan itu, aku yang dari awal menolak agenda ini jelas merasakan sebaliknya. Rasa takut sudah menguasai setengah tubuhku. Padahal, dari banyak vlog ekspedisi yang kutonton, lantai ini berada di urutan terakhir dalam tingkat keseraman. Tidak terbayangkan bagaimana nanti kalau berada di lantai atas, apalagi lantai bawah tanah yang menjadi puncak daftar itu. Ruang demi ruang di lantai utama sudah tuntas dijelajahi. Selain tembok yang penuh dengan coretan dan kursi yang hancur dimakan waktu, tidak ada hal aneh lain yang kami temukan. Jujur, hal itu membuatku sedikit lega. Rasa takut yang kurasakan pun berangsur mengurang. Selanjutnya, Reno kembali memimpin penelusuran. Kali ini kami dibawanya ke lantai atas. Dia sengaja menjadikan lantai bawah tanah sebagai penutup. Save the best for last, katanya. Sebagian besar atap rumah ini sudah tertanggal, membuat lantai atas lebih terang dari lantai utama tadi. Tapi anehnya, entah karena apa, lantai ini terasa lebih mengintimidasi. Dan sepertinya, hal itu juga dirasakan Reno dan Aldi, yang terlihat tiba-tiba memperlambat langkah kaki mereka. Ketika sedang memperhatikan sekeliling, aku melihat banyak sekali ruangan dan sekat. Di antaranya ada satu ruangan di seberang yang menarik perhatianku.
Rasanya seperti ada kekuatan magis yang membuat mataku sukar untuk berhenti memandangi tempat itu. Keanehan yang aku alami segera kuceritakan pada kedua temanku. Setelah mendengarnya, mereka langsung serentak melihat ke arah ruangan itu. Dengan sekejap, Reno dan Aldi merasakan apa yang aku rasakan. Lalu tanpa aba-aba Reno berjalan menuju ruangan itu. Aku dan Aldi hanya bisa pasrah mengekorinya. Entah sebesar apa rasa penasaran yang menghinggapi Reno, sampai membuat ia mengesampingkan ruangan-ruangan lain yang lebih dekat. Reno yang mulanya berjalan tanpa ragu, mendadak dia mematung ketika sudah berada di depan tempat yang kami tuju. Alasannya langsung terjawab sesaat setelah aku berada di sebelah Reno. Karena aku juga bereaksi sama. Begitupun Aldi. Penyebabnya adalah kondisi tempat ini yang sangat gelap. Begitu gelap hingga tak terlihat batas ruangannya. Sangat berbeda dari bilik-bilik di lantai utama yang bisa dilihat keseluruhannya dengan mata telanjang. Kami sontak menyalakan senter masing-masing. Kemudian, tanpa mengubah posisi, secara bersamaan menyoroti setiap sudut ruangannya. Ketika kuarahkan senter ke atas, dengan jelas terlihat atapnya masih utuh. Pantas saja tempat ini lebih gelap dari yang lainnya. Setelah saling meyakinkan satu sama lain, kami akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan ini. Hawa aneh langsung terasa sejak langkah pertama, membuat rasa takut kembali muncul. Bahkan, rasanya kini seluruh tubuhku sudah dikuasainya. Dengan perlahan kami menyusuri ruangan ini. Dari luasnya, aku menduga dulu ruangan ini adalah kamar utama. Dan dugaan itu semakin kuat saat kami menemukan satu bilik berukuran sedang di sudut kamar. Yang ternyata setelah kami dekati, itu adalah kamar mandi. Reno mengajak aku dan Aldi untuk segera masuk ke kamar mandi itu. Tapi kami berdua menolak. Karena menurutku dan Aldi, melihat dari bingkai pintunya saja sudah cukup. Mendengar alasan itu, bukannya mengiyakan, Reno malah nekat masuk sendirian tanpa ragu. Saat Reno asik menyoroti bagian dalam bak mandi, tiba-tiba keran air wastafelnya menyala. Tidak lama, lalu berhenti. Jelas kejadian itu mengejutkan kami semua, membuat kami otomatis saling memandang satu sama lain. Aku dan Aldi sudah tidak lagi bisa membendung rasa takut. Dengan gemetar, kami berdua saling berpegangan. Namun lain halnya dengan Reno. Ia malah dengan berani berjalan menghampiri wastafel menakutkan itu. Mungkin adrenalinnya begitu meluap sampai rasa takut Reno terabaikan. Sekarang tinggal satu langkah lagi dan sampailah si pemberani bertemu biang ketegangan ini. Tangan Reno terlihat hendak memutar kepala keran. Sepertinya untuk memastikan sebab keluarnya air tadi. Belum juga kerannya tergapai, tahu-tahu ada suara lirih yang memecah keheningan di antara kami bertiga. Suara itu pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Pergi kalian. Spontan mata kami mencari sumber suara itu, yang ternyata berasal dari cermin di atas wastafel. Di sana terlihat sosok pocong yang dalam pantulan berada di samping Reno. Matanya melotot tajam penuh ancaman. Tidak ada reaksi lain yang bisa kami bertiga lakukan selain berlari menuruti permintaannya. Reno yang dari tadi terlihat paling berani pun kini takluk. Bahkan langkahnya lebih cepat dariku dan Aldi.
Aku yang kalut, mulai tidak memedulikan kondisi kedua temanku. Di kepalaku, hanya memikirkan bagaimana bisa sampai di mobil secepatnya. Setibanya di tempat parkir, kulihat Reno duduk bersandar pada mobil menunggu dua temannya yang tertinggal. Lalu Aldi datang sesaat setelahku. Begitu melihat temannya sudah lengkap, Reno langsung duduk di bangku kemudi dan meminta kami berdua cepat masuk ke dalam mobil. Merasa semua sudah siap, Reno langsung tancap gas. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari kami yang membuka percakapan. Semua hanya diam, mengendalikan rasa takutnya sendiri-sendiri. Sampai pada akhirnya, dari bangku belakang, Aldi berteriak. Sial, handphoneku nggak ada. Kayaknya jatuh pas lari tadi deh. Katanya, sembari meraba semua sakunya dengan panik. Aku yang duduk di depan, otomatis menoleh ke arahnya. Kemudian kutawarkan untuk kembali ke sana saat hari sudah terang. Tapi dengan cepat Aldi menolak usulku. Dia bilang nanti bisa saja lebih dulu ditemukan orang lain yang ke sana. Alasannya tidak bisa kubantah. Reno pun terlihat tidak punya tenaga untuk ikut berdialog dan memilih menuruti kemauan Aldi. Saat hendak putar balik, tiba-tiba ada suara notifikasi pesan masuk di ponselku. Dengan segera aku mengeceknya. Apa yang kulihat membuatku terkejut bukan main. Karena yang barusan masuk adalah chat dari Aldi yang berisi, Guys, kok aku ditinggal sih? aku yang tercengang, sontak langsung menunjukkan hal itu pada Reno. Dari ekspresi wajahnya, terlihat dia sama terkejutnya sepertiku. Seakan saling mengerti isi kepala masing-masing, aku dan Reno secara bersamaan dengan perlahan mengintip Aldi melalui spion tengah. Lagi-lagi kami dibuat terkejut, karena Aldi masih ada di sana, tetap dengan muka paniknya. Tidak seperti yang aku dan Reno sangkakan. Aldi yang menyadari kecurigaan kami, lantas menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun belum sempat aku menjelaskan, mendadak ponselku berdering kembali. Kali ini voice note yang dikirim dari nomor Aldi. Dengan refleks aku langsung memutarnya. Jangan datang lagi kemari.